Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Diki Bahtiar Purban MSc APT, Bapak sebagai salah satu dosen pengampu di bawah koordinator Bapak Iwan Yudo Kusuma ya, mata kuliah toksikologi untuk dalam membantu proses belajar mengajar kelas teorinya. Oke, untuk materi kali ini Bapak akan menyampaikan tentang prinsip umum toksikologi. Oh ya, sebelumnya Bapak juga sebagai dosen juga, dosen tetap di Prodi D3 Farmasi, jurusan Farmasi, Poltekkes Kemenkes Bandung. Iya. Oke, capaian pembelajaran, mata kuliah dan bahan kajian menurut rencana pelajaran RPP-nya ya. Dan kajiannya itu capaian belajar mata kuliah pertemuan kedua ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang prinsip umum toksikologi. Bahan kajian ajar atau materi ajarnya meliputi mempelajari dan mendiskusikan tentang nasib toksikan dalam tubuh. Toksikan dijelaskan apa? Meliputi absorpsi, metabolisme, dan eliminasi. Jadi toksikan itu senyawa-senyawa atau zat-zat yang merugikan bagi tubuh kalau dosisnya tidak tepat ya, atau konsentrasi senyawanya tidak tepat yang masuk ke dalam tubuh. Oke. Mengalami biotransformasi atau mengalami respon biologis di mana yang terjadi adalah efek toksik, kondisi efek toksik, kemudian mekanisme efek toksiknya seperti apa ya, atau mekanisme kerja terjadinya toksisitas tersebut, kemudian wujud efek toksik itu seperti apa, kemudian sifat efek toksik ya. Oke, nanti dijelaskan di slide-slide belakang. Nah, ilmu toksikologi adalah ilmu mempelajari keracunan oleh berbagai bahan kimia ya, terutama obat. Jadi bisa juga dari lingkungan, dari bahan pangan atau makanan ya, atau bahan kimia lain. Toksikologi adalah ilmu mengenai pengaruh dan mekanisme kerja yang merugikan dari senyawa kimia pada binatang dan manusia, atau merupakan cabang ilmu farmakologi yang berhubungan dengan efek samping senyawa kimia di dalam sistem biologis. Ilmu toksikologi dapat dikuasai bila ilmu-ilmu terkait juga telah dikuasai. Ya, kenapa pada binatang? Karena itu merupakan salah satu bentuk pengujian secara in vivo atau pada binatang, misalnya pada mencit, kemudian tikus, marmut, kelinci ya, atau pada manusia contohnya untuk uji klinis dalam melihat toksisitasnya. Biasanya pada in vivo pada hewan uji ya, sebelum dikemanusiakan, diberikan kepada manusia. Nah, apa saja sih ilmu-ilmu terkait dengan ada keterkaitan dengan ilmu toksikologi di bawah. Nah, ilmu terkait tersebut antara lain adalah ilmu-ilmu keseharian ya, behavior science. Oke, secara ilmiah ada epidemiologi, ya ini ke arah masyarakatnya, kemudian penelitian-penelitian berkaitan penggunaan obat misalnya pada masyarakat tertentu atau pada populasi tertentu. Ada biologi molekuler, ini keterkaitan dengan target obat, di mana target obat ini ke arah reseptor obat atau protein yang ditargetkan oleh senyawa atau obat tersebut. Jadi biar diidentifikasi, misalnya ternyata target dari molekul senyawa tertentu itu ke arah otak, jadi bisa dilihat berarti targetnya di sekitar sel-sel di otak gitu. Lewati berarti blood-brain barrier-nya ya, atau sawar darah otaknya dan lain-lain. Ilmu lingkungan, ya karena lingkungan juga berpengaruh sebagai faktor penyebab terjadinya toksisitas. Karena faktor lingkungan bisa dari cat ya, atau dari udara. Contohnya asap rokok mengandung nikotin atau senyawa-senyawa tertentu yang sifatnya bisa karsinogenik ya, teratogenik gitu. Menimbulkan stimulasi timbulnya sel-sel kanker atau sel-sel yang bermutasi misalnya. Atau teratogenik mungkin khawatir menimbulkan dari lingkungan tersebut itu misalnya pestisida atau hal-hal lainnya menyebabkan kelainan atau sel-sel yang perkembangannya tidak buruk atau tidak baik dalam perkembangan sel di janin. Imunologi ya, karena keterkaitannya dengan sistem imunitas atau antibodi, di mana faktor penyebabnya adalah antigen, misalnya antigen dari virus atau bakteri, parasit ya. Itu sebagai faktor penyebabnya imunologi, termasuk juga respon imunnya ya, respon imun untuk menanggulangi dari faktor
antigen tersebut, misalnya salah satu faktor yang menyebabkan toksisitas. Gejala-gejalanya ada mikrobiologi ya, salah satunya tadi ada virus, kemudian mungkin ada bakteri, parasit, cacing ya, atau helminthus. Kemudian ada kesehatan masyarakat ya, karena toksikologi ini tujuannya kan untuk melihat keamanan atau reaksi efek samping atau toksisitas ya pada penggunaannya di masyarakat gitu. Karena target mungkin misalnya dari penggunaan obat-obatan, lihat efek sampingnya ada apa saja ya, seiring dengan hasil penelitian terbaru. Kemudian efek toksik dengan dosis berapa ya. Begitu juga dengan asupan makanan. Makanan pun ada jangan berlebihan gitu ya. Atau senyawa-senyawa tertentu yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, para ahli toksikologi ini mengkaji data yang memadai atas daya toksisitas suatu senyawa dan mereka memiliki pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme toksisitas untuk menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Toksin, nah ini suatu substansi atau senyawa yang punya gugus fungsional spesifik. Jadi pada target di reseptor obatnya itu ada gugus fungsional dari toksin, penyebab dari toksiknya dapat berasal dari tubuh hewan, tumbuhan, mikroba, dan makhluk hidup lainnya. Ini bersifat senyawa yang asing bagi korbannya, yaitu bersifat antigen, sehingga akan merugikan bagi yang terpapar toksin tersebut. Contohnya ada senyawa aflatoksin dari mikroorganisme yang sifatnya menghasilkan gejala-gejala yang tidak diinginkan bagi host, ya, bagi misalnya tubuh manusia, karena tidak ada efek yang menguntungkan gitu ya. Yang terjadi adalah malah toksik. Itu senyawa toksin. Kemudian senyawa yang bersifat toksik dapat dijumpai di pangan juga ya, di pangan yang tercemar, misalnya pangannya ada pestisidanya atau pangannya terkontaminasi dengan kapang, kamir, atau mikroorganisme yang lain ya, bakteri misalnya. Atau obat-obatan tertentu dengan dosisnya yang melebihi dosis maksimal misalnya, dosis toksiknya, lethal dose-nya. Atau baik dengan berbagai bentuk sediaan ya yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Lingkungan, tadi ada bisa dari udara ya, seperti mungkin asap-asap polusi udara, asap rokok, itu kan bisa menyebabkan tubuh kita toksik. Bergantung dari sifat fisikokimia dari senyawa toksik tersebut. Penyerapan dapat terjadi melalui saluran lambung ya, kalau oral, usus juga oral, paru-paru kalau inhalasi ya, atau kulit, misalnya terpapar langsung kulit. Contohnya dengan senyawa-senyawa tertentu yang sifatnya korosif ya, atau karsinogenik ya, untuk pelarut-pelarut tertentu, mungkin karbon tetraklorida atau senyawa-senyawa yang lain ya. Formalin mungkin ya. Oke, tubuh punya kemampuan untuk memetabolisme ya atau biotransformasi dan mengeluarkan senyawa toksik melalui urin. Urin kalau ini ya, alat genital. Empedu itu melalui feses. Empedu juga dan kulit. Namun demikian apabila kecepatan penyerapan melebihi kecepatan ekskresinya, jadi sebelum dikeluarkan semua tuh yang metabolit-metabolitnya lebih cepat dibandingkan proses absorpsinya, maka terjadi akumulasi ya. Kalau sudah akumulasi, maka terjadi reaksi toksik gitu, yang mencapai konsentrasi kritis yang mengakibatkan efek negatif bagi tubuh kita. Ada keterkaitan juga antara dosis obat atau bahan-bahan kimia senyawa tertentu dengan respon yang terjadi gitu. Dosis respon menjelaskan mengenai perubahan pengaruh pada suatu organisme yang disebabkan oleh paparan atau dosis stresor, biasanya senyawa kimia dengan konsentrasi yang berbeda pada suatu rentang waktu tertentu. Beberapa istilah untuk pelajari dosis respon yang sering digunakan adalah sebagai berikut ini ya. Ada NOEL, No Observed Effect Level. Ini ada Lowest Observed Effect Level. TOLOEL ada No Observed Adverse Effect Level, NOAEL. Ada Lowest Observed Adverse Effect Level, LOAEL. Ada Acute Reference Dose. Ada Acceptable Daily Intake ya. Nanti ada pengertian-pengertiannya di bawah. Ada Uncertainty Factor. Ini berarti dari istilahnya saja bisa digambarkan gitu pengertiannya apa. Ada Lethal Dose 50. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah ada yang memahami ya mengenai istilah-istilah di sini.
Nah, ada no observed effect level atau NOEL dosis tertinggi. Pengertiannya dosis tertinggi yang diamati tidak menyebabkan efek dalam penelitian toksikologi. Kayak dosis tertinggi itu yang diamati tidak menyebabkan efek dalam penelitian toksikologi. Jadi mungkin tidak ada reaksi toksik ya. Dalam hal ini tidak memberikan perbedaan signifikan baik secara statistik ataupun biologis pada frekuensi atau efek pada populasi yang terpapar. Perubahan yang diamati adalah pada morfologinya, bagian-bagian tubuhnya gitu ya, fungsi tubuhnya, pertumbuhannya, perkembangan atau lama hidup dari organisme target yang dapat dibedakan dengan kelompok kontrol normal mungkin atau kontrol negatif dan positifnya pada spesies. Kontrol normal mungkin atau yang sakit di spesies dan strain atau galur yang sama serta pada kondisi tertentu. Ada lowest observed effect level, LOEL ini dosis terendah, close ya terendah, yang diamati itu menyebabkan efek dalam penelitian toksikologi. Oke, dalam hal ini memberikan perbedaan signifikan baik secara statistik ataupun biologis pada frekuensi atau efek pada populasi yang terpapar. Perubahan dapat terjadi pada morfologinya, fungsi, pertumbuhan, perkembangan, atau lama hidup dari organisme target yang dapat dibedakan dengan organisme kontrol pada spesies dan strain yang sama serta pada kondisi tertentu. Oke, ini pengertian istilah selanjutnya ada no observed adverse effect level, NOAEL, ini dosis tertinggi yang diamati tidak menyebabkan efek yang merugikan dalam penelitian toksikologi. Kalau tadi kan NOAEL tuh efek ya, kalau ini ada adverse effect, jadi efek yang merugikan dalam penelitian toksikologi, tidak menyebabkan efek yang merugikan. Dalam hal ini tidak memberikan perbedaan yang signifikan baik secara statistik ataupun biologis pada frekuensi atau efek buruk pada populasi yang terpapar. Beberapa efek dapat dihasilkan pada tingkat ini, tetapi tidak dianggap sebagai efek samping. Jadi ada tapi tidak dianggap sebagai efek samping ya, atau prekursor untuk efek samping. Penggunaan umum dari istilah NOAEL adalah sebagai paparan tertinggi tanpa efek samping. Oke, tadi Bapak pause dulu, sekarang lanjut lagi. Ya. Jadi tadi ada NOAEL. Ini tidak yang dosis tertinggi diamati tidak menyebabkan efek merugikan dalam penelitian toksikologi. Oke. Jadi penggunaan umum dari istilah NOAEL ini adalah sebagai paparan tertinggi tanpa efek samping. Ada juga LOEL, lowest observed adverse effect level, dosis terendah suatu senyawa dalam penelitian toksikologi yang menyebabkan perubahan buruk atau merugikan atau efek samping. Ini perubahan dapat terjadi pada morfologi, fungsi atau fisiologi tubuhnya, pertumbuhan, perkembangan atau lama hidup dari organisme target yang dapat dibedakan dengan organisme kontrol normal ya, kontrol yang lain pada spesies dan galur atau strain yang sama. Jadi strain itu varietasnya serta pada kondisi tertentu. Oke, ada juga ARFD ini acute reference dose. Jadi perkiraan jumlah residu yang dinyatakan berdasarkan berat badan yang dapat dicerna dalam periode 24 jam atau kurang tanpa efek samping atau bahaya pada kesehatan konsumen manusia. Ada juga ADI, ini acceptable daily intake. Ini asupan harian yang dapat diterima, adalah asupan harian yang selama atau seumur hidup manusia tidak memberikan efek samping atau membahayakan kesehatan konsumen. ADI ditetapkan berdasarkan sifat toksikologis, mikrobiologis, atau farmakologis. Biasanya dinyatakan dalam mikrogram atau miligram bahan kimia per kilogram berat badan per hari. Itu acceptable daily intake. Ada juga istilah UF, itu uncertainty factor atau faktor ketidakpastian. Ini untuk menjelaskan ketidakpastian dalam mengekstrapolasi data hewan kepada manusia atau variabilitas antar spesies.
Jadi biasnya ya atau variasi dalam sensitivitas di antara manusia juga, variabilitas antar individu, kualitas kualitas data, kemudian tingkat keparahan respons atau masalah lainnya, dan sumber variabilitas yang tersedia dapat diganti dengan informasi spesifik kimia untuk memperbaiki UF, seperti toksikokinetik, toksikodinamik, kemudian ada hubungan antara aktivitas dan struktur secara kuantitatif ya, quantitative structure activity relationship atau QSAR, mechanism of action-nya, jadi mekanisme kerjanya, dan informasi tentang senyawa yang berkaitan erat. Ada juga istilah L50 ya, mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu pengertiannya. Lethal dose 50 atau L50 itu dosis yang diperlukan untuk membunuh setengah anggota populasi yang diuji setelah durasi tes yang ditentukan. Nah, jadi pada prakteknya itu badan regulator, contohnya kalau di Indonesia adalah Badan POM atau Amerika Serikat ada FDA, lebih memilih NOEL dibandingkan dengan NOAEL untuk mendefinisikan tingkat bahaya, karena untuk menggunakan data NOAEL yang NOAEL itu yang adverse effect-nya, kalau NOAEL yang langsung ke effect diperlukan NOAEL diperlukan UF uncertainty factor tadi ya yang lebih tinggi dibandingkan pada penggunaan NOEL. Nah, faktor pengaman yang digunakan untuk perhitungan keamanan pada manusia dapat dari hasil uji pada hewan percobaan minimum adalah 100. Itu mungkin faktor pengaman ini ya 100. Hal ini dikarenakan diperkirakan manusia memiliki tingkat sensitivitas 10 kali lebih sensitif dari hewan. Dan faktor 10 digunakan untuk memperhitungkan variasi antar populasi manusia. Dikali-kali mungkin jadi 100. Ini faktor pengamannya. Nah, ini gambar hubungan antara NOEL, LOEL, NOAEL, dan LOAL. Itu ada A-nya ya. Dapat diamati pada gambar di bawah ini. Jadi kalau yang sumbu X itu log dosis ya. Kalau yang sumbu Y-nya adalah respon biologisnya. Kayak yang paling awal ini ke NOEL ya. Jadi lebih awal terlihat. Nah, observe effect itu. Kemudian di sini ada contoh untuk toksisitasnya tuh ada pertama ada kerontokan rambut, kemudian ada penurunan dari kesuburan, ada kerusakan hati ya. Ini hubungan antara dosis dan respon biologi. Di sini kalau dosisnya makin besar berarti respon biologis yang terjadi juga makin toksik ya, kerusakannya makin ke sel-sel hati. Yang paling awal tuh NOEL, makanya mungkin oleh regulator, contohnya Badan POM menyarankan untuk NOEL. Ini mungkin lebih aman ya, lebih sensitif. Ini menurut MOY 2000. Nah, ini juga kurva dosis respon. Sumbu X-nya adalah dosis. Di sini ada dari 5 mg sampai 35 mg ya. Dan sumbu Y-nya adalah respons persentase 0 sampai 100%. Di sini terlihat pada dosis 20 mg ternyata menghasilkan 50% atau setengah dari populasi hewan ujinya tuh mungkin ya pengujiannya itu pada mati gitu ya dalam pengujiannya 50%. Jadi 20 mg menghasilkan 50% dari total populasi mengalami kematian. Nah, jadi berdasarkan gambar tersebut, yang terakhir dapat dimengerti bahwa setiap senyawa selalu mempunyai batasan dosis yang aman. Ya, ada efikasi dosisnya dan dosis yang toksik ya, toxicity dosisnya. Penilaian keamanan berdasarkan prinsip dosis respon yang tidak selalu mudah diterapkan karena batasan dosis yang bervariasi untuk senyawa toksik. Oke, karena masing-masing senyawa itu kan beda-beda ya. Ada yang misalnya untuk obat kardiotonik, contohnya digitoksin atau digoxin, itu perubahan sedikit saja dosis bisa ke arah toksik ya. Sedangkan mungkin ada beberapa obat seperti
aspirin atau paracetamol, itu tuh rentang dosisnya keamanannya itu lebih lebar ya. Sehingga maksimalnya kan contohnya untuk paracetamol untuk per harinya itu adalah 4 gram gitu. Kalau lebih 4 gram berarti itu bisa ada kemungkinan reaksi toksik, misalnya ke toksik hati ya, hepatotoksik dan lain-lain. Di tiap senyawa beda, tiap obat beda. Selain itu, setiap individu mempunyai kepekaan yang berbeda, jadi ini ke genetik ya, sehingga dosis toksik individual juga dapat bervariasi. Oke, mekanisme kerja senyawa toksik. Jadi, toksitas dulu merupakan istilah dalam toksikologi yang didefinisikan sebagai kemampuan senyawa kimia untuk menyebabkan kerusakan atau injuri. Nah, berdasarkan mekanisme kerjanya, terdapat 3 fase kerja senyawa toksik, yaitu fase paparan, kemudian ada toksikokinetik dan toksikodinamik. Ini mirip juga dengan farmakologi ya, cuman ini ke toksiknya. Seperti yang dapat diamati pada gambar 2. Oke, ini mungkin gambarnya. 3 fase efek senyawa toksik Omaye 2004 untuk mekanisme kerja senyawa toksik. Jadi ada paparan berupa antigen atau alergen ya, atau senyawa toksik lain. Masuknya toksin atau pembentukan bahan toksin. Toksikan tersedia untuk diabsorpsi atau diserap ya di tubuh kita. Terjadi absorpsi, distribusi ke beberapa jaringan tubuh atau ke seluruh tubuh. Kemudian ada yang dimetabolisme oleh hati ya, menjadi metabolit tertentu. Ya, karena mungkin yang toksiknya adalah metabolitnya atau mungkin bukan metabolitnya. Kemudian diekspresikan. Ini masuk ke ranah fase toksikokinetik. Nih, kemudian toksikan tersedia untuk bereaksi. Kemudian masuk ke jaringan yang tertentu ya, spesifik, menempel toksikan tersebut pada jaringan sasarannya, jaringan atau sel sasaran ya. Kemudian ini fase toksikodinamik yang menempelnya antara toksikan dengan reseptor atau target jaringan sasarannya. Kemudian muncul respon biologis berupa toksisitas ya, reaksi toksik efeknya. Oke, seperti ini. Oke. Tadi sudah ya toksikokinetik. Oke, terus kemudian terakhir tadi toksikodinamik. Paparan akut dan paparan kronis ya. Ya, paparan kronis ini efek toksik dapat dikenali setelah paparan berulang kali. Paparan kronis oleh senyawa toksik dapat menghasilkan beberapa efek yang timbul setelah jangka waktu tertentu. Efek subkronis dapat diamati dalam waktu 1-3 bulan, dan efek kronis ini dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan. Efek berbahaya yang timbul akibat kontak dengan konsentrasi yang rendah dari suatu senyawa kimia dalam jangka waktu yang lama disebut low level, berarti konsentrasinya rendah, dan long term exposure itu paparannya lama ya, dalam jangka waktu yang lama. Long term exposure, paparannya ke waktu lama, tingkat rendah konsentrasinya. Efek yang ditimbulkan dapat bersifat mutagenik atau terjadi pembentukan proses mutasi pada sel-sel tertentu. Teratogenik itu kelainan sel-sel pada janin sehingga menimbulkan kecacatan janin ya. Dan karsinogenik ini dapat menstimulasi pembentukan sel-sel kanker ya. Penderita efek kronis biasanya tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kontaminasi toksin karena konsentrasi toksin yang masuk sedikit demi sedikit ya, sehingga tidak memperlihatkan pengaruh yang jelas. Namun ketoksikan kronis juga berbahaya karena masuknya toksin secara terus-menerus akan menumpuk dalam tubuh. Nah, efek toksik pada tubuh itu juga terbagi lagi. Ada lokal dan sistemik ya. Lokal itu efek hanya pada organ tertentu yang terpapar, misalnya pada kulit tertentu bagian luar, bersifat korosif, iritatif ya, atau pada organ di dalam tapi tertentu juga. Kalau sistemik terjadi setelah senyawa toksik masuk, diabsorpsi dan distribusikan ke seluruh tubuh. Jadi toksiknya ke seluruh tubuh. Konsentrasi senyawa toksik tidak selalu paling tinggi dalam target organ. Ini contohnya ada senyawa metil merkuri. Ini targetnya kalau mengalami gejala sakit atau ketoksisitasan itu pada organ otak ya. Nah, sedangkan pas pemeriksaan diagnosa mungkin kadarnya itu bukan di otak yang paling banyak, tapi bisa jadi adanya di hati dan di ginjal.
untuk metil merkuri ini. Tapi gejalanya ketika terjadi toksik biasanya ke otak targetnya metil merkuri. Nah, efek pun ada efek yang reversible dan irreversible tadi ya. Reversible terjadi bila efek yang terjadi hilang dengan dihentikannya paparan senyawa toksik. Biasanya konsentrasi masih rendah dan waktu singkat. Irreversible terjadi bila efek yang terjadi terus-menerus, bahkan jadi parah walau paparan telah dihentikan. Biasanya konsentrasi tinggi dan waktunya lama paparannya. Ada juga efek toksik secara langsung dan tidak langsung. Jadi kalau langsung itu segera terjadi setelah paparan. Contohnya adalah kasus pembunuhan ya dengan senyawa sianida dalam dosisnya sedikit, berapa miligram atau mikrogram mungkin ya, dimasukkan. Contohnya kasusnya yang di TV itu yang dimasukin ke kopi kemudian terjadi langsung kematian. Itu sianida langsung. Ada juga efek tertunda, efek yang terjadi beberapa waktu setelah paparan. Misalnya efek karsinogenik ya, terjadi pembentukan sel-sel kanker yang bisa karena contohnya dari rokok ya, nikotin, kemudian atau senyawa-senyawa kimia lain yang sifatnya karsinogenik gitu. Oke. Ada juga reaksi alergi dan idiosinkrasi. Nah, alergi mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya. Alergi atau nama lainnya hipersensitivitas terjadi karena adanya sensitisasi sebelumnya oleh antibodi ya, atau oleh senyawa alergen, bisa dari bulu, debu ya, atau mungkin senyawa protein lain misalnya dari hewan hewan laut seperti udang atau protein dari telur dan lain-lain yang menyebabkan dibentuknya antibodi di tubuh kita tuh. Antibodi yang terbentuk biasanya adalah imunoglobulin E ya. Nah, berikatan dengan yang setelah terbentuk berikatan dengan si alergennya, berikatan juga dengan sel-sel yang menghasilkan histamin ya, degranulasi histamin. Contohnya adalah mastosid, bastofil ya. Sehingga ketika terjadi pelepasan histamin itu muncul reaksi hipersensitivitas atau alergi oleh tubuh. Ada juga reaksi idiosinkrasi. Nih, merupakan reaksi tubuh yang abnormal karena materi genetik, misalnya karena kekurangan enzim suksinil kolin. Oke. Mungkin nih enzim yang memecah suksinilkolin ya. Nah, suksinilkolin ini sebagai relaksan otot. Cuman kalau kelebihan suksinilkolin bisa anestesinya lebih lama gitu, abnormal. Oke, jadi ada enzim tertentu yang memecah biasanya suksinilkolin karena materi genetik. Oke, ini senyawa toksik secara sistemik akan dimetabolisme dalam hati dan diekskresikan keluar tubuh melalui dua fase, yaitu fase hidroksilasi ya, reaksi hidroksilasi dan konjugasi atau fase 2 nih. Sistem enzim fase 1 dan fase 2. Nah, fungsi utama dari reaksi fase 1, hidroksilasi dan 2 konjugasi adalah mengoksidasi senyawa toksik dan dilanjutkan dengan reaksi konjugasi untuk mengubah senyawa toksik menjadi bersifat polar sehingga mudah diekskresikan melalui urin ya, disekresikan melalui urin. Selama proses detoksifikasi, apabila proses transformasi fase 1 terlalu cepat dan fase 2-nya lambat, maka akan terjadi kelebihan bahan perantara yang sifatnya sangat toksik dan menyebabkan kerusakan organ-organ tertentu ya di sekitar sel-sel hati biasanya. Hal ini membutuhkan senyawa pelindung yang bersifat antioksidan. Contohnya antioksidan itu apa saja? Bisa vitamin A, beta karoten, vitamin C, vitamin E, flavonoid tertentu ya, proantosianin tertentu dan lainnya. Selain itu, bila dihasilkan produk oksidatif yang reaktif, mungkin metabolit yang reaktif dan mempunyai afinitas tuh sifat pengikatan yang kuat ya, yang tinggi pada DNA dan protein dapat menyebabkan kerusakan DNA juga atau protein sel. Nah, konjugasi pada DNA dan protein sel merupakan awal dari proses toksisitas kronis.
yang dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, berbagai penyakit degeneratif. Nah, ini ada bagian alirnya, dimulai dari senyawa kimia asing atau bisa dari bahan makanan atau obat-obatan ya, atau senyawa lingkungan juga masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada sistem enzim fase 1 dan 2 tadi ya fase hidroksilasi dan yang kedua konjugasi. Nah, kalau di metabolisme menjadi produk yang tidak reaktif berarti bisa langsung diekspresikan ya, karena tidak reaktif mungkin bersifat polar, mudah diekspresikan ke dalam urin atau diekspresikan ke dalam usus melalui cairan empedu. Nah, itu sudah berarti aman ya. Cuman kalau di metabolisme menjadi produk yang reaktif, nah ini kan sifatnya radikal bebas, elektrofilik ya, berikatan dengan DNA protein, efek toksik, bisa menyebabkan hal-hal toksiksitas ya, seperti ada ini yang parah-parahnya ada kanker, ada penyakit degeneratif yang lain dan sebagainya. Ini diagram alir mekanisme senyawa toksik. Nah, ini contoh metabolisme senyawa toksik fase 1 di hati ya, ada fase 1 itu hidroksilasi. Nih, ini R tuh alkil ya, gugus alkil, ada gugus H-nya ditambah oksigen, ditambah NADPH, ditambah terus R. Ini menjadi OH, ditambah air, ditambah NADP. Ya, ini dengan bantuan ini yang bentuknya tereduksi menjadi teroksidasi. Ini sitokrom P450 tereduksi. Teroksidasi. Oke, hidroksilasi berarti ada hidro ya. Pada fase 1 dapat juga terjadi reaksi lain seperti reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis untuk menyediakan gugus fungsional kepada molekul senyawa toksik yang bersifat lipofilik. Tujuannya adalah memberikan sifat kepada senyawa toksik agar lebih mudah ditangani, chemical handle ya. Seperti tujuannya adalah tadi ya, larut dalam air. Dan menurut paparan Pandey 2002, beberapa senyawa yang dihasilkan juga dapat langsung disekresikan oleh tubuh. Tadi bisa melalui urin, feses, melalui cairan empedu ya, atau kulit. Kemudian dilanjutkan dengan metabolisme yang kedua ya, senyawa toksik fase 2 adalah konjugasi. Nah, fase 2 ini terjadi beberapa reaksi konjugasi yang mengubah senyawa toksik nonpolar menjadi polar sehingga dapat dikeluarkan melalui urin, empedu, tinja, dan keringat. Reaksi konjugasi terjadi atas konjugasi ada reaksi glukuronidasi atau glukuronidasi, sulfasi, glutation, asetilasi, metilasi. Asetilasi berarti ada ini ya, gus asetilnya metilasi, asam amino seperti konjugasi glisin untuk asam amino taurin, glutamin, ornitin, dan arginin. Nah, ini mungkin untuk reaksi-reaksi lebih spesifiknya untuk masing-masing konjugasi ini bisa dicari ya di referensi-referensi yang ada, baik berupa e-book, IPPT mungkin ya kalau ada yang dicantumkan, atau dari jurnal-jurnal. Bisa silahkan untuk belajar mandiri dicari-cari untuk meningkatkan atau memperdalam pemahaman reaksi konjugasi ini. Ya, oke, paling itu saja untuk materi kedua ya, prinsip umum toksikologi. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Silahkan untuk mengikuti kuis online-nya yang sudah disampaikan ke koordinator mata kuliah itu Bapak Ihwani Dokusuma, MSc APT, dan selamat belajar mandiri ya, sehingga memudahkan dalam nanti aplikasiannya ketika kalian melaksanakan ini ya. Dan ya, selamat belajar mandiri supaya makin berkorelasi antara materi antara mata kuliah ini dengan materi-materi selanjutnya dengan materi-materi mata kuliah yang lain gitu, sehingga lebih memahami dan bisa diaplikasikan dalam ini ya, baik kalian nanti di dunia kerja maupun di masyarakat gitu, dalam memberikan memberi informasi obat, termasuk juga keilmuan toksisitas ya, toksikologinya. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan. Bapak tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.